Universitas HKBP Nomensen atau disingkat UHK BPNP sejak 7 Oktober 1954 dan semenjak awal dibangun telah melahirkan alumni-alumni yang berkualitas. Setelah lama berdiri, universitas ini telah melakukan pemekaran di kota kita saat ini, yaitu Pematang Siantar, diresmikan pada tanggal 6 Desember tahun 2017. Pada saat ini, UHK BPNP Pematang Siantar telah memiliki 13 program studi dengan 3 fakultas yang berbeda. Wah, sangat banyak ya program studi UHK BPNP Pematang Siantar. Tapi tidak hanya itu, fasilitas yang diberikan oleh UHK BPNP tidak kalah dengan program studi yang diberikan UHK BPNP untuk mendukung proses pembelajaran. Penasaran ya? Yaudah, langsung aja yuk. Yang pertama ialah fasilitas auditorium, kemudian ruang mahasiswa, lanjut lab komputer, lab kimia, lab biologi, lab fisika, ruang praktek untuk teknik mesin, perpustakaan, wifi, LCD proyektor. Bagi kamu yang gemar main bola, tenang, ada kok lapangannya. Semua ruangan dilengkapi dengan AC, kecuali lapangan bola ya, itu AC-nya AC alam. Wah, jadi tambah semangat belajar ya. Eits, ada halaman parkir yang luas juga ya. Kurang apa lagi coba? Dari segi program studi sudah banyak diminati oleh kalangan generasi sekarang. Segi fasilitas sudah sangat memadai. Dan tidak luput pula dari segi lingkungan sudah membuat kita nyaman dengan keasrian yang dimiliki. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu secara online di situs resmi Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Untuk nama situs resminya ialah pnb.uhkbpnp.ac.id. Kami tunggu kehadirannya ya. See you next time. Perkenalkan, nama saya Cindy Maria Munte, NPM 18101060117. Saya mahasiswi dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Pendidikan Ekonomi. Kita telah mengetahui tentang kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini adalah usaha pemerintah dalam mencegah inflasi. Tetapi ternyata pemerintah tidak hanya melakukan kebijakan moneter saja loh, ternyata pemerintah juga melaksanakan kebijakan fiskal untuk mencegah inflasi di negara kita ini. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Simak videonya ya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan fiskal ini adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Nah, dengan jalan seperti apa? Yaitu dengan jalan seperti mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, ternyata kebijakan fiskal ini mirip dengan kebijakan moneter, yaitu untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun, kebijakan fiskal ini lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal ini adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal ini adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, hal ini dilakukan untuk memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, seperti jumlah uang beredar, transfer pemerintah, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, hingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai tentang peran kebijakan fiskal. Apa sih peran dari kebijakan fiskal ini? Kebijakan fiskal ini berperan mempengaruhi keadaan perekonomian agar berjalan menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan untuk yang pertama, memperbesar ataupun memperkecil pengeluaran pemerintah atau dilambangkan dengan G. Yang kedua, memperbesar ataupun memperkecil penerimaan pajak ataupun tax yang dilambangkan dengan TX. Yang ketiga, memperbesar ataupun memperkecil jumlah transfer oleh pemerintah yang dilambangkan dengan TR.
Jadi, apa sih peran dari kebijakan fiskal ini? Peran kebijakan fiskal yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Guna menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal berupa tindakan memperkecil pengeluaran pemerintah guna untuk memperkecil pengeluaran. Tindakan yang dapat diambil pemerintah yaitu dengan menunda ataupun membatalkan proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Guna meningkatkan produk domestik bruto, perintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu memperbesar pengeluaran dengan merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang dinilai oleh APBN. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal, yaitu dengan memperbesar pengeluaran pemerintah dan memperbesar transfer pemerintah, yaitu dengan cara memberikan subsidi kepada pengusaha, pengurangan pajak kepada pengusaha, dan lain sebagainya. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah misalnya proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, pembelian barang berupa peralatan kantor, rumah sakit, karena semuanya itu melibatkan tenaga kerja, serta memberikan keuntungan kepada pengusaha. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam kebijakan fiskal. Macam-macam kebijakan fiskal itu diantaranya ada yang pertama, ada anggaran defisit. Ya, apa itu anggaran defisit? Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan guna memberikan stimulus pada perekonomian. Umumnya baik sih digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Yang kedua, adanya anggaran surplus. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukan yang lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, baiknya anggaran surplus ini dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi ekspansi yang mulai memanas ataupun overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Yang ketiga, ada anggaran berimbang. Anggaran berimbang ini terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluarannya sama besar dengan pemasukannya. Tujuan politik anggaran berimbang ini yakni adanya terjadi kepastian anggaran serta meningkatnya disiplin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain yang pertama, kebijakan fiskal stabilisator otomatis. Nah, kebijakan fiskal ini biasa ditemui di negara maju di mana kebijakan fiskalnya memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment. Yang kedua, adanya kebijakan diskresioner, yaitu kebijakan ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan pemungutan pajaknya untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi pada saat menjalankan kebijakan fiskal ini. Pemerintah menggunakan beberapa alat berikut. Yang pertama, membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah. Pada saat tingkat penganggurannya tinggi, pemerintah akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan pengeluaran agregat. Selanjutnya yang kedua, pemerintah membuat perubahan sistem pemungutan pajak di mana pada saat pengangguran yang sangat tinggi, salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu dengan cara mengurangi pajak pendapatan. Caranya adalah dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak untuk orang pribadi. Nah, pengangguran pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat membeli barang ataupun jasa sehingga meningkatkan pengeluaran agregat seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk dari kebijakan fiskal ini. Nah, jika ditinjau dari sisi teori ada 3 macam kebijakan fiskal, yaitu yang pertama kebijakan anggaran pembiayaan fungsional ataupun yang sering disebut dengan functional finance. Apa functional finance itu? Functional finance ini adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung dari pendapatan nasional, dan ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerjanya. Yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran yang sering disebut dengan the finance budget approach, yaitu kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap gitu ya. Yang ketiga, kebijakan stabilitas anggaran otomatis yang sering disebut dengan the stabilizing budget. Ya, ini maksudnya yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Dan tujuan dari kebijakan ini yaitu agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.
Mungkin sampai sini materi tentang kebijakan fiskal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih.